nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya langsung kita serahkan kepada Ustaz kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillah nabda wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, majelis kopi mingguan. Ini bagi siapa saja nanti yang melihat channel ini bisa di-share ke teman-temannya. Kalau ingin gabung secara offline boleh nanti komen ya. Nanti ada tim dari majelis kopian ikut komen sehingga nanti tempatnya di mana akan di-share. Jadi kita akan ada majelis ngopian ini setiap minggu pindah-pindah. Tempatnya di mana kita bukan sekedar ngopi, tapi kita akan mengkaji tentang dunia Islam. Nah, sekarang kita mengkaji salah satu kitab yang mana kitab ini insya Allah senantiasa dibaca oleh pendidikan-pendidikan Islam, di antaranya pondok dan lain sebagainya. Nama kitabnya yang sangat terkenal yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kita akan mengkaji kitab ini salah satu hadis saja, yaitu hadis yang ke-73. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Umamah Sodda bin Ijlani Al-Bahali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Umamah Sodda bin Ijlani Al-Bahali. Maknanya tatkala Rasulullah berbicara, sahabat ini menyaksikan. Bukan hanya satu sahabat, melainkan banyak sahabat yang lain. Kalau satu sahabat yang menyaksikan, itu namanya hadis ahad. Tidak bisa dipakai dalil. Tetapi hal ini, hadis ini banyak yang menyaksikan, tetapi yang meriwayatkan adalah cuman salah satu sahabat ini. Maknanya apa? Sahabat Abi Umamah ini menyampaikan ke sahabat yang lain, ke tabi'in dan seterusnya sampai muhaddis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Tirmidzi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian apa? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau mendengarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh atau berkata. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yahtubu fi hajjil wada'. Baginda Nabi berkhutbah pada haji wada. Kata-kata khutbah ini jangan dimaknai khutbah di hari Jumat. Memang kalau di bahasa Indonesia khutbah itu khusus hari Jumat. Tetapi kata-kata khutbah di dalam bahasa Arab itu bisa jadi tausiah. Kalau di bahasa Malaysia tadhkirah, kan begitu ya. Jadi nggak ada khutbah yakhtubu artinya ya berbicara di depan masyarakat umumnya. Nah, di sini tidak mesti apa? Tidak mesti dia berkhutbah di hari Jumat. Berarti apa? Di sini baginda Nabi barangkali tausiah, tidak diterangkan ini apa-apa tabligh akbar atau banyak masyarakat dan lain sebagainya, tidak diterangkan. Intinya Rasulullah berbicara di hadapan halayak umum pada saat itu, pada saat haji wada. Loh, haji wada itu kita ketahui bersama ya agak crowded begitu. Ini wada yang sudah mau berpisah, berarti ada agenda-agenda yang harus diselesaikan. Tetapi Nabi menyempatkan diri untuk memberi tausiah yang sangat penting. Ini maknanya urgen sekali, ini harus disampaikan. Berarti apa? Sesuatu yang disampaikan ini versinya Rasulullah itu sangat penting. Oleh karena itu penting pula bagi kita yang menerima, berarti ini sesuatu yang disampaikan Rasulullah bukan sembarangan. Apa ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Apa? Faqala. Baginda Nabi Muhammad SAW dawuh, apa yang dikatakan? Ittaqullah. Yang pertama wasiatnya Rasulullah di haji wada, ceramahnya mengatakan ittaqullah. Apa sih makna ittaqullah? Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa sering kita bahas. Makna takwa itu adalah apa? Menjalankan perintah Allah secara maksimal dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Kalau diperintah oleh Allah ya harus maksimal. Contoh begini, kata-kata maksimal itu contoh gini. Kita akan memberikan contoh yang agak banyak porsinya ya di kata-kata ittaqullah. Contoh begini, kita menikah. Laki-laki ini sebagai ditunjuk oleh Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu qawwam, bukan koma. Kalau qawwam sama koma apa sih bedanya? Kalau koma itu satu aspek.
Kalau qawwam, seluruh aspek pada wanita itu menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Oleh karena itu apa? Pendidikan dari seorang istri, tanggung jawab dari seorang laki-laki. Pendidikan dari seorang anak, tanggung jawab dari seorang laki-laki. Tentang ma'isyah atau kita memberikan nafkah, baik itu lahir maupun batin, menjadi tanggung jawab laki-laki. Maka yang dikatakan ittaqwa itu menjalankan perintahnya Allah yang maksimal. Caranya bagaimana? Mendidik istri dengan cara yang baik. Jangan senantiasa istri belum dipahamkan, ayo sini. Qala ta'ala, diterangkan begitu, ya tidak nyambung, nanti istri kita tidak mau. Bagaimana cara? Biqaulan ma'rufa, dengan perkata-kataan yang bagus. Contoh begini, kalau seandainya istri kita, mohon maaf sekali, belum memahami batasan aurat. Contoh aurat wanita itu kan hanya muka saja, bahkan ada yang pendapat harus pakai niqab. Tapi kita pakai pendapat yang muka saja, ini yang boleh. Ini pun harus ditutupi. Ini bagaimana memahamkan? Contoh, barang siapa ada wanita sengaja menunjukkan auratnya untuk laki-laki yang bukan mahramnya, maka siap-siap nanti di akhirat akan disiksa. Antum tahu siksanya orang yang sengaja membuka auratnya, entah itu rambutnya, entah itu apa ini, lengannya, entah itu pahanya, mohon maaf ya. Ini maka seandainya kalau kita di akhirat itu nanti tangan kita diberi batu itu dari neraka, maka efek yang pertama kali adalah otak kita mendidih. Nah ini kan bahaya sekali. Oleh karena itu fahamkan, jangan sampai istri kita, anak-anak kita itu membuka aurat tanpa kita fahamkan. Kalau seandainya istri kita tidak kita fahamkan, ternyata dia membuka aurat, maka kita ikut andil dalam membuka auratnya istri. Oleh karena itu pastikan istri kita bina dengan baik, sehingga apa? Istri kita menutup aurat dengan bagus. Harus difahami ini. Kalau Imam Syafi'i itu batasannya sini, lah itu harus ditutup begini ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki juga apa batasannya aurat itu dari pusar sampai sini. Ini peringatan buat laki-laki nih. Kalau ini mas-masnya ini kalau pakai celana apa jeans begitu ya, kalau sujud, lah ini kan kelihatan. Ini juga aurat. Kalau sininya kelihatan, maka ya sudah, maka sholatnya tidak sah karena ada aurat yang terlihat. Oleh karena itu pastikan kita harus memahami dalam mendidik istri caranya yang bagus. Begitu juga anak, mendidik anak itu bagian dari takwa. Mendidik anak dengan cara yang benar itu juga takwa. Kita ambil contoh, anak kita sudah balik, maka dia berkewajiban untuk sholat. Maknanya sebelum balik harus kita didik agar supaya terbiasa sholat. Sampai baginda Nabi itu mengajarkan kita, kalau sudah umur 9, kalau belum sholat, ya dipukul. Oh, jadi boleh Ustadz mukul anak? Boleh, tapi nggak boleh sembarangan. Oh, no, anak kita nggak sholat begitu, dipegang, dilokop gini, nggak boleh. Maknanya bagaimana? Dipukul bolehnya di pantatnya, ayo sholat. Loh, gitu loh. Maknanya harus dengan cara yang bagus. Maknanya mendidik anak itu ada waktu kita keras, ada waktunya kita lunak, ada waktunya kita itu memang harus menjadi sosok teman bagi anak kita. Itu harus. Jangan dikit-dikit kita itu otoriter. Kalau enggak begini, apa kata ayah begini, harus begini. Itu jangan. Oleh karena itu apa? Ayo kita posisi keras. Kadang kita menjadi teman, kadang kita menjadi seorang guru dan lain sebagainya. Oleh karena itu persiapkan mendidik istri yang baik, mendidik anak yang baik. Begitu juga selaku rumah tangga, kita ambil contoh, seandainya kita membeli rumah, maka rumah ini jadikan kita aplikasi takwa yang bagus dengan cara apa? Mencari sumber dana yang tidak riba. Ini bayangkan saja, kalau kita membeli rumah itu aset kita dapatkan dari sesuatu yang ribawi. Wah, ini kan bahaya sekali ya. Penduduk rumah kita berarti apa? Efek dari kekonyolan kita mencari sumber yang riba tadi, maka semua merasakan riba. Contoh lagi, kita mencari operasional rumah tangga kita riba. Kita ambil contoh, bayar listrik pakai uang riba. Anaknya kita ngaji, mana ada berkahnya? Karena apa? Listrik yang dipakai nyalakan tadi dari hasil riba. Air yang dipakai wudhu pun
dihasilkan riba, maka semua menjalar kemana-mana. Oleh karena itu rumah tangga bangun dari sesuatu apa yang diridhoi oleh Allah. Kalau rumah tangga tidak dibangun berdasarkan ridha Allah, pastikan rumah tangga itu tidak akan baik-baik saja. Bayangkan Allah saja engkau khianati, apalagi orang lain. Ya sudah, kita tidak akan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu membangun rumah tangga dengan cara mencari ridhonya Allah. Tentunya dengan cara apa? Ya mencari bagaimana sih caranya Allah mendapatkan ridho. Dengan cara apa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Taib. Kalau kita mendidik istri sudah dengan cara yang bagus, mendidik anak dengan cara yang bagus, mencari rumahnya yang bagus. Jangan gengsi kalau kita nggak punya rumah itu ngontrak, enggak. Kalau ada yang gengsi itu karena terpengaruh dari omongan orang. Emang kalau orang lain itu ngomong kamu itu sudah nikah 20 tahun kok masih ngontrak. Emang dia kalau kita nggak makan dia emang mau ngasih makan kita. Enggak, jangan pedulikan omong orang lain. Kadang orang itu suka SMS begitu ya. Suka kalau orang susah kalau orang itu senang begitu ya. Itu kan repot sekali gitu ya. Oleh karena itu jangan. Nah, bagaimana takwa lagi? Takwa itu kalau kita mencari ma'isyah pun di luar harus yang halal. Jangan sampai kita mencari, kita menjual, contoh menjual produk, kita dapat tender produk itu SPK-nya turun, sesuatunya sesuai ini speknya dan lain sebagainya. Nanti kita kurangi, jangan. Kalau ada orang nanti kerja di antara kita, contoh menjadi tukang batu atau kuli dan lain sebagainya. Seandainya kita komitmen sama yang punya rumah, yang punya kerjaan ini, kerjanya mulai 7:30 sampai 3:30, tapi kita datangnya jam 8, pulangnya jam 3. Ini korupsi waktu, maka siap-siap tidak mendapatkan berkah. Maka dimanapun kita berada, entah itu di dalam rumah, dalam mentarbiah anak, mentarbiah istri, mencarikan ma'isyah,